Hai anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan Bu Devia pada mata pelajaran akuntansi dasar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, silahkan anak-anak sekalian mengisi presensi di link yang sudah Ibu kirimkan dalam WhatsAppku. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan siklus akuntansi. Nah, silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir sehingga kalian memahami apa sih siklus akuntansi itu dan seperti apa siklus akuntansi itu. Oke, sebelumnya Ibu memiliki quotes nih. Kehidupan adalah siklus, selaras usia bergerak mengitari lintas parabola, berawal dari titik 0 dan kembali lagi pada angka 0. Anisatur Rizkiah. Jadi seperti itulah kehidupan kita. Jadi berasal dari tanah maka kembali ke tanah. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, semua ini hanya titipan. Dan ini sangat relate sekali ya dengan materi kita pada kali ini, yaitu siklus akuntansi. Nah, kita akan bahas nih, apa sih siklus akuntansi itu? Kita akan membahas terkait dengan apa sih siklus akuntansi itu. Nah, jadi siklus akuntansi adalah tahapan atau proses pencatatan yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga menjadi sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi keuangan. Lalu tahapannya apa aja sih? Nah, pertama adalah analisis transaksi. Yang kedua ada mencatat ke jurnal, selanjutnya diposting ke buku besar, lalu menyusun neraca saldo, setelah itu menyusun jurnal penyesuaian, dan selanjutnya membuat kertas kerja atau neraca lajur. Ini bersifat opsional, dapat dilakukan penyusunan laporan keuangan, lalu ada jurnal penutup, dan juga ada jurnal pembalik. Secara umum ada 3 tahapan dalam siklus akuntansi ya. Jadi yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengiktisaran, yang ketiga ada tahap pelaporan. Nah, apa sih tahap pencatatan itu? Jadi yang pertama tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu dimulai dari adanya bukti transaksi yang ada, kemudian dianalisis, lalu dicatat dalam jurnal, dan akhirnya dipindahkan ke buku besar. Seperti itu tahap pencatatan pada siklus akuntansi. Nah, lalu yang kedua yaitu ada tahap pengiktisaran. Nah, tahap pengiktisaran sendiri yaitu saldo-saldo dari buku besar tadi dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian karena ada beberapa transaksi yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka disesuaikan terlebih dahulu dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya bisa saja dibuat laporan keuangan. Namun jika tidak, bisa terlebih dahulu menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian di akhir periode nanti akun-akun ditutup dengan jurnal penutup, dan setelah ditutup ternyata terdapat perbedaan akun nih dengan akun pada neraca saldo, maka dapat dibuat jurnal pembalik. Seperti itu gambaran dari tahap pengiktisaran dalam siklus akuntansi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap laporan. Nah, jadi tahap laporan itu seperti apa sih? Jadi secara teoritis laporan keuangan itu hanya dibuat setelah akun-akun dalam buku besar ini ditutup. Namun pada praktiknya tidak selalu seperti itu. Nah, jadi laporan keuangan ini dapat disusun setelah membuat penyesuaian dan memasukkannya ke akun buku besar atau setelah menyusun kertas kerja. Jadi tidak selalu ketika akun-akun dalam buku besar ini ditutup. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan setiap tahapan atau setiap tahap dalam siklus akuntansi. Ini ada analisis transaksi. Transaksi itu apa sih, Bu? Nah, jadi transaksi adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan aset atau kewajiban atau juga ekuitas. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya nih, PT Krasak membeli peralatan kantor. Dari pembelian peralatan tersebut, PT Krasak memperoleh bukti transaksi, yaitu berupa nota. Nah, dari nota tersebut dapat dianalisis nih, sehingga kita dapat mengerti transaksi apa yang terjadi. Langkah yang selanjutnya yaitu mencatat ke jurnal. Jadi catatan atas transaksi setelah dianalisis dinamakan dengan jurnal. Jadi setiap transaksi itu dicatatkan ke dalam jurnal. Ketiga ada
posting ke buku besar. Nah, jadi kelompok akun yang menyesuaikan dengan jenis transaksinya ini disebut dengan buku besar. Jadi karena tadi pasti dalam suatu perusahaan ada banyak transaksi, maka harus disesuaikan atau dikelompokkan sesuai akunnya dan dicatat di buku besar seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, jenis transaksi penjualan, maka akan dipindahkan ke akun penjualan. Begitu pula pada transaksi pembelian raw material misalnya atau bahan baku, dapat dimasukkan pada akun persediaan dan juga hutang. Seperti itu. Kita posting ke buku besar, tahap yang selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Nah, apa sih Bu neraca saldo? Jadi neraca saldo atau trial balance ini mencantumkan saldo akhir di setiap akun pada buku besar. Jadi setiap akun nanti ada total atau saldo akhir dan akan dicantumkan pada neraca saldo seperti itu. Setelah menyusun neraca saldo, langkah selanjutnya yaitu menyusun jurnal penyesuaian atau membuat jurnal penyesuaian. Kenapa sih perlu dibuat jurnal penyesuaian? Karena terkadang transaksi terjadi itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan dengan keadaan atau fakta yang sesungguhnya di akhir periode seperti itu. Langkah selanjutnya setelah membuat jurnal penyesuaian yaitu menyusun kertas kerja. Sebenarnya ini opsional ya. Jadi setelah membuat jurnal penyesuaian dapat langsung membuat laporan keuangan. Tapi secara praktiknya terkadang kita bisa juga menyusun kertas kerja terlebih dahulu. Nah, jadi kertas kerja ini adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancangkan khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Yang selanjutnya yaitu jurnal penutup. Nah, jadi jurnal penutup ini adalah jurnal yang digunakan di akhir periode untuk menutup atau mengenolkan akun agar tidak tercampur nih dengan periode yang akan datang. Jadi ada beberapa akun yang harus dienolkan agar tidak tercampur dengan saldo periode berikutnya. Lalu ada jurnal pembalik. Jadi jurnal ini dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian. Dan ini bersifat opsional atau tidak wajib dalam siklus akuntansi. Namun ada beberapa yang menggunakan jurnal pembalik ini. Di muara atau hasil dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Seperti tadi tahap akhir adalah tahap pelaporan. Jadi laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dan secara umum laporan keuangan ini adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian, penjualan, atau transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Jadi setiap transaksi tadi setelah diproses dalam siklus akuntansi maka disajikan dalam laporan keuangan. 5 jenis laporan keuangan ya. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi, neraca, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan modal dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin itu sekian penjelasan sekilas terkait dengan siklus akuntansi. Jadi nanti Ibu akan memberikan anak-anak tugas dalam WhatsApp group. Silakan anak-anak simak video ini agar dapat membantu anak-anak dalam mengerjakan soalannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, keirian ada cendrawasih, jangan lupa beli soto pagi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita bertemu lagi. Sampai jumpa.